Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, saya ingin membagikan informasi mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk kelas 4 SD atau MI semester 2. Materi pelajaran IPS untuk kelas 4 semester 2 ini yang pertama yaitu di bab 6 mengenai sikap kepahlawanan dan patriotisme, bab 7 mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam, bab 8 yaitu pentingnya koperasi bagi kesejahteraan masyarakat, bab 9 perkembangan teknologi di masyarakat, dan bab 10 yaitu mengenai masalah sosial di lingkungan setempat. Bab 6 tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme. Pernahkah kalian menonton film tentang peperangan? Bagaimana usaha para prajurit untuk memperjuangkan sebuah kemenangan? Mereka tentu berusaha keras dan rela berkorban untuk mendapatkan kemenangan itu. Kira-kira seperti itulah bangsa Indonesia saat memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, pada bab ini akan diulas tentang sikap-sikap kepahlawanan dan patriotisme para pahlawan Indonesia. Materi pada bab 6, pertama pentingnya sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Keempat, menghargai jasa para pahlawan bangsa. Kelima, sikap bersedia menerima kekalahan dengan jiwa besar. Pentingnya sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mendengar kata pahlawan? Pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi kepentingan orang lain, demi kepentingan nusa dan bangsa. Contohnya pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia. Demi menegakkan kemerdekaan, mereka rela berkorban apa saja, baik harta benda, tenaga, pikiran, waktu, bahkan keluarga dan nyawa sekalipun mereka korbankan. Para pahlawan itu dengan gigih, ulet, dan sabar memimpin pasukannya untuk menentang penjajahan. Modalnya adalah tekad yang membaja untuk melepaskan diri dari kekejaman penjajah yang dibuktikan dengan kerelaan untuk berkorban, serta keberanian untuk bertindak. Kemudian, kepahlawanan adalah perihal sifat-sifat pahlawan dan keberanian. Sedangkan, arti dari patriotisme ialah kecintaan dan dukungan setia seseorang terhadap negaranya. Berarti, setiap pahlawan pasti mempunyai jiwa patriotisme tersebut. Dengan jiwa patriotisme, terciptalah persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Setiap warga negara wajib memiliki jiwa kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa kepahlawanan dan patriotisme tidak harus diwujudkan dalam bentuk peperangan atau melawan penjajah seperti para pendahulu kita. Akan tetapi, bisa ditunjukkan dalam perilaku di kehidupan masyarakat yang lebih luas. Rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban adalah sikap yang tulus dan ikhlas memberikan serta mengorbankan dari sebagian yang kita miliki untuk kepentingan orang lain. Sikap itulah yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa kita dalam membela tanah airnya. Kita juga harus bisa menunjukkan sikap rela berkorban. Contoh dari cerita ini, Lisna adalah seorang anak kelas 4 sekolah dasar. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Sehari-hari dia membantu ibunya berjualan makanan di depan rumahnya. Pada suatu hari, ketika pulang sekolah, Lisna bertemu dengan anak seusianya sedang mengayuh sepeda.
Lisna merasa mengenal sepeda merah itu miliknya. Tapi siapa dia? Lisna heran. Untuk itu, dia cepat-cepat pulang dan segera menemui ibunya. Kata ibunya, anak itu bernama Silva. Silva menumpang di rumah mereka karena rumah yang ditempatinya terkena musibah kebakaran, sehingga barang-barangnya habis semua. Ketika Silva datang dari pasar disuruh ibunya belanja, kedua anak itu saling berkenalan. Dalam hati, Lisna merasa kasihan. Akan tetapi, keluarga Lisna juga sangat memprihatinkan. Rumahnya sempit, penghasilan ibunya pun pas-pasan. Namun, ternyata Silva masih diterima menumpang. Ibu Lisna memang berhati mulia. Malam hari, ketika selesai makan bersama, ibu meminta Lisna agar membagi sebagian pakaian dan buku-bukunya untuk Silva. Lisna hanya menurut saja, padahal jumlah pakaian Lisna tidak lebih dari 10 potong, dan buku-bukunya juga sangat terbatas. Lisna melaksanakan apa yang disarankan ibunya. Dalam hati, dia masih bersyukur bisa hidup dengan ibunya dan diberikan kesehatan, cukup biaya, dan bahagia. Dari cerita ini kita dapat pesan moral, yaitu rela berkorban untuk kepentingan orang lain, mau menolong dan memberikan sebagian yang dimiliki walaupun dalam kondisi yang terbatas juga, dan yang terakhir selalu bersyukur terhadap semua yang dimiliki dan diberikan Tuhan kepada kita. Tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Banyak sekali pahlawan baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal dalam usaha membela bangsa dan negara. Ada pahlawan-pahlawan yang bersifat kedaerahan maupun yang sudah mengarah kepada cita-cita Indonesia merdeka. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membebaskan bangsa dan negara dari penindasan, kebodohan, dan penjajahan. Sultan Hasanuddin di Goa Makassar. Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Meskipun seorang raja, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Untuk para pelaut Makassar yang gagah berani, beliau mempunyai semboyan Kualeyangi Talanga na Towalia, artinya, aku memilih tenggelam daripada balik kembali. Para pelaut Makassar yang gagah berani pantang kembali sebelum tujuan tercapai. Tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia selanjutnya yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol seorang yang sangat arif dan bijaksana. Beliau imam dalam segala hal, yaitu imam dalam bidang agama, imam dalam berbagai segi kehidupan, imam dalam soal pidato atau khotbah, dan peradilan, serta sengketa yang bisa menyenangkan semua pihak. Beliau sangat cerdas, melawan penjajah dengan dasar pengembangan agama dan penuh keyakinan serta semangat bergelora. Taktik yang dipakai adalah meruntuhkan mental lawan untuk mempertahankan benteng kekuatannya. Tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia yang selanjutnya yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita dari Aceh. Perjuangannya sangat bernilai dalam mengangkat derajat kaum wanita. Beliau teguh pendiriannya, mencurahkan tenaga dan pikiran serta seluruh hidupnya bagi kejayaan bangsa, negara, dan agama. Cut Nyak Dien mendampingi Teku Umar dalam mengusir kaum penjajah, mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk kemerdekaan bangsa, agama, dan tanah air.
Menghargai jasa pahlawan bangsa. Kita selalu memperingati hari-hari besar yang terkait dengan kepahlawanan. 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara yang berjuang melawan penjajah sambil menegakkan pendidikan. 20 Mei memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang berdirinya Pergerakan Budi Utomo. 10 November memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam peperangan di Surabaya. Selain memperingati hari besar tersebut, kita perlu berziarah ke makam pahlawan, mengunjungi para veteran, dan tempat-tempat bersejarah. Dalam menghormati dan menghargai jasa pahlawan bangsa, kita tidak hanya mengingat dan mengenangnya saja, akan tetapi kita harus mengamalkan sikap para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain rela berkorban untuk kepentingan orang lain, mau menolong orang lain meskipun dalam keadaan terbatas, berani membela yang lemah, berani berkata jujur dalam keadaan apapun, serta kesetiaan terhadap negara sehingga bisa membina jiwa persatuan dan kesatuan. Sikap bersedia menerima kekalahan dengan jiwa besar. Jiwa besar berarti mempunyai hati yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan dan menerima sesuatu kejadian. Kita simak contoh cerita ini. Baskara adalah siswa kelas 4 SD. Ia juara 1 lomba lukis porseni tingkat kecamatan. Sehingga Baskara diunggulkan untuk mengikuti lomba lukis pada porseni tingkat kabupaten. Baskara merasa dirinya paling baik. Karena waktu lomba di tingkat kecamatan, ia lebih unggul dari lawan-lawannya. Itu terbukti dengan hasil perolehan nilai dari Dewan Juri. Lukisan Baskara jauh di atas lawan-lawannya, sehingga Baskara merasa santai. Baskara tentu saja ditegur oleh kedua orang tuanya serta guru pembimbingnya. Mereka menyarankan agar Baskara selalu berlatih agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketika lomba dimulai, Baskara merasa kurang percaya diri, melihat lawan-lawannya kelihatan siap dan percaya diri. Apa yang dikhawatirkannya terjadi. Ia tidak memperoleh peringkat sama sekali. Bahkan perolehan nilai dari Dewan Juri sangat rendah. Ternyata lawan-lawan Baskara mampu membuat lukisan yang jauh lebih bagus. Baskara kecewa, malu, dan menyesal karena selama ini ia tidak pernah berlatih. Bahkan ia memandang ringan kepada orang lain dan merasa dirinya paling baik. Akan tetapi, Baskara segera menyadari akan kekalahannya bukan dari siapa-siapa, tetapi dari dirinya sendiri. Dalam hati, Baskara berjanji bahwa lain kali ia akan memperbaiki diri dengan selalu mematuhi nasihat orang tuanya, gurunya, dan tidak akan menyepelekan orang lain. Baskara mengakui bahwa lawan-lawannya lebih baik, lebih disiplin, dan lebih siap. Dari pesan cerita tersebut, kita dapat memberikan contoh sikap dengan jiwa besar, yaitu keterampilan dan kepandaian harus selalu dilatih dan dikembangkan, tidak boleh menyepelekan dan memandang rendah kepada orang lain, mau menerima dan mengakui kekalahan dengan jiwa besar dan tidak boleh merasa iri dan dengki, selalu mematuhi nasihat orang tua dan guru, serta mau mendengarkan kata-kata orang lain yang lebih tahu. Bab 7. Kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Materi pada bab 7 yaitu sumber daya alam dan potensi alam, serta kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Sumber daya alam dan potensi alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan tersebut dinamakan proses produksi dan pada akhirnya menghasilkan barang jadi.
lalu disalurkan ke konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi alam di Indonesia. Terdapat 6 potensi alam di Indonesia. Pertama, daerah pegunungan. Kedua, dataran tinggi. Ketiga, dataran rendah. Keempat, perairan darat. Kelima, pantai. Dan keenam, lautan. Satu, daerah pegunungan. Wilayah pegunungan memiliki ketinggian di atas 1.500 meter dari permukaan laut. Di wilayah ini, keadaan tanahnya yang subur dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Contoh daerah pegunungan, Bukit Barisan terletak di Sumatera, Pegunungan Serayu, Pegunungan Dieng, dan Pegunungan Tengger terletak di Jawa, Pegunungan Iban, Pegunungan Syahwaner, dan Pegunungan Muler terletak di Kalimantan, Pegunungan Beludewa, Pegunungan Atilemba, Pegunungan Verebek, Pegunungan Mekongga, dan Pegunungan Quartes terletak di Sulawesi. Dua, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi antara lain udaranya yang sejuk dan jenis tanah yang dapat ditanami berbagai tanaman. Contoh dataran tinggi di Indonesia, dataran tinggi Dieng terletak di Jawa Tengah, dataran tinggi Periangan terletak di Jawa Barat, dataran tinggi Brastagi terletak di Sumatera Utara, dataran tinggi Kerinci terletak di Sumatera Barat. Tiga, dataran rendah. Dataran rendah mempunyai ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi adalah tanah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, seperti bahan mineral dan bahan tambang. Dataran rendah tersebar di seluruh wilayah Nusantara, seperti di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Pulau Jawa. 4. Perairan darat. Di Indonesia, wilayah perairan darat dapat berupa sungai, rawa, dan danau. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di wilayah perairan darat adalah jenis-jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya, bahan-bahan tambang, dan mineral. Contoh perairan darat di Indonesia. Danau Toba, Kerinci, dan Danau Ranau terletak di Sumatera. Sungai Musi terletak di Sumatera. Danau Poso dan Towati terletak di Sulawesi. Sungai Kapuas dan Mahakam terletak di Kalimantan. Danau Batur terletak di Bali. Lima, pantai. Pantai adalah daratan yang ada di sekitar lautan. Bentuk pantai di Indonesia tidak sama. Ada yang landai dan ada yang curam. Pantai landai banyak terdapat di Pulau Jawa bagian utara, sedangkan pantai curam banyak terdapat di Pulau Jawa bagian selatan. Pantai banyak dimanfaatkan manusia sebagai objek wisata. 6. Lautan. Luas wilayah lautan Indonesia adalah 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Sumber daya alam yang didapat dalam lautan sangat banyak, di antaranya berbagai macam ikan dan tumbuhan laut. Selain itu, berbagai bahan tambang dan mineral juga didapatkan dari dalam lautan. Lautan dan selat atau lautan sempit yang termasuk wilayah Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Selat Malaka, Selat Karimata, dan lain-lain. Kegiatan memanfaatkan potensi alam.
Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi alam tersebut selain dimanfaatkan untuk dipakai sendiri, juga dapat diolah dan dijual untuk masyarakat daerah lain. Pemanfaatan potensi alam yang merupakan kenampakan alam serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, diantaranya daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, perairan darat, pantai, dan lautan. 1. Daerah pegunungan. Wilayah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut memiliki suhu udara yang cukup dingin. Tanaman yang bisa tumbuh di atasnya adalah cemara dan mahoni. 2. Dataran tinggi. Wilayah dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut memiliki potensi alam yang cukup banyak. Tanaman seperti teh, kopi, kina, sayur, serta buah-buahan dapat tumbuh dengan baik. 3. Dataran rendah. Wilayah dataran rendah mempunyai ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya, tempat semacam ini banyak digunakan untuk permukiman penduduk. Tanaman yang dapat tumbuh antara lain padi, jagung, dan palawija. 4. Perairan darat. Wilayah perairan darat dapat berupa sungai, danau, dan rawa-rawa. Sungai-sungai besar di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk sarana pengangkutan dan sarana olahraga seperti arung jeram. Sumber daya alam yang didapat dari sungai adalah berbagai macam ikan dan bahan tambang seperti pasir dan batu sungai. Danau banyak dimanfaatkan untuk rekreasi, sarana olahraga, pencegah banjir, pengairan, dan sangat cocok untuk budidaya perikanan darat. Danau yang besar bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Rawa-rawa juga banyak terdapat di wilayah Indonesia. Tumbuhan yang hidup di rawa-rawa misalnya pandan, beluntas, dan ketapang. 5. Pantai. Wilayah pantai yang terdapat di tepi lautan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk sarana rekreasi, terutama pantai yang landai. Pantai landai dimanfaatkan pula untuk pembuatan garam dan ikan bandeng. Wilayah pantai sering ditumbuhi tumbuhan bakau. Hutan bakau di wilayah pantai ini merupakan tempat bersarangnya ikan dan udang yang merupakan bahan ekspor Indonesia ke luar negeri. 6. Lautan. Wilayah lautan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah berbagai jenis ikan dan hewan laut seperti kerang mutiara. Ada juga berbagai tanaman laut seperti rumput laut dan berbagai bahan mineral dan tambang. Kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Potensi alam dan sumber daya alam di wilayah Indonesia bermacam-macam jenisnya. Potensi alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyebarkan dan menyalurkan barang-barang ke pemakai atau konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang oleh konsumen. Pertanian. Masyarakat yang hidup di dataran rendah mengelola potensi alam untuk budidaya pertanian. Tanah dataran rendah sangat cocok untuk pertanian seperti padi, jagung, palawija, dan berbagai sayur mayur. Hasil-hasil pertanian itu bisa langsung dikonsumsi atau bisa juga diolah menjadi produk olahan. Contohnya, tepung diolah menjadi kue. Untuk dapat sampai ke tangan konsumen, barang-barang tersebut disalurkan oleh pedagang.
Perkebunan. Usaha perkebunan cocok di dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah. Tanah di dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Tanah di pegunungan sangat cocok untuk jenis perkebunan cemara, mahoni, dan pohon pinus. Tanah di dataran rendah cocok untuk tanaman karet, kelapa sawit, cengkeh, tembakau, dan coklat. Hasil perkebunan tidak dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat setempat, akan tetapi harus diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah minyak goreng yang dipakai ibu teman-teman untuk memasak. Minyak itu berasal dari perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit diolah melalui proses produksi di pabrik menjadi minyak goreng. Untuk sampai ke konsumen, minyak harus disalurkan oleh pedagang dan pengecer. Peternakan. Padang rumput atau sabana banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk sarana peternakan. Hewan ternak yang biasa dibudidayakan manusia adalah sapi, kuda, kambing, dan kerbau. Selain itu, peternakan ayam, bebek, serta burung petelur juga banyak dibudidayakan manusia. Usaha peternakan bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, akan tetapi juga bisa melalui suatu proses produksi. Misalnya, pengolahan daging kaleng, abon, pengolahan kulit binatang, dan lain-lain. Perikanan. Usaha tambak udang dan tambak bandeng biasanya diusahakan masyarakat di wilayah perairan danau atau pantai. Ikan dapat langsung dikonsumsi, tetapi juga dapat diolah menjadi bentuk makanan yang lain melalui proses produksi. Contohnya, kerupuk udang, udang kaleng, terasi, bandeng presto, dan lain-lain. Pertambangan. Usaha pertambangan biasanya dilakukan di wilayah pegunungan atau lepas pantai. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan oleh pemerintah seperti pengeboran minyak bumi, gas, bahan mineral, batu bara, dan lain-lain. Penambangan yang dilakukan swasta atau perorangan misalnya penambangan pasir dan batu bangunan oleh penduduk setempat, biasanya di wilayah sungai atau lereng pegunungan. Perindustrian. Usaha perindustrian memanfaatkan hampir semua potensi alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan penambangan. Hasil alam diolah lagi di dalam sebuah industri, contohnya pabrik kertas yang menggunakan bahan baku kayu. Transportasi. Usaha transportasi sangat penting sekali untuk menunjang usaha-usaha di bidang lain. Tanpa sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat akan mengalami hambatan. Jenis usaha transportasi adalah transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan sungai-sungai besar di Sumatera dan Kalimantan juga dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Pariwisata. Dunia pariwisata saat ini banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat, terutama untuk menggali potensi alam yang menarik. Potensi alam seperti wilayah pegunungan, dataran tinggi, danau, pantai, dan taman laut sangat cocok untuk objek wisata. Objek wisata ini selain untuk memberi pemasukan bagi pemerintah daerah setempat, juga memberikan peluang usaha bagi penduduk sekitarnya. Jenis peluang usaha itu antara lain jasa perhotelan, restoran, transportasi, perdagangan, serta jasa pemandu wisata, dan lain-lain. Bab 8. Pentingnya koperasi bagi kesejahteraan masyarakat. Materi pada bab 8 yaitu pengertian dasar koperasi, peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kelebihan serta kelemahan koperasi Indonesia. Pengertian dasar koperasi. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa orang untuk satu tujuan yang sama. Tujuan koperasi diantaranya adalah
kesejahteraan para anggota. Untuk itu, diperlukan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam mencapai tujuan demi kesejahteraan bersama. Koperasi berasal dari kata cooperation atau bahasa Inggris, co berarti bersama-sama, operation berarti bekerja. Jadi, cooperation berarti bekerja sama atau berusaha bersama. Kata cooperation itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan landasan kegiatan berdasar prinsip koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota. 4. Jasa terbatas terhadap modal. 5. Bersifat mandiri. 6. Diperlukan pendidikan koperasi. Dan 7. Diperlukan kerjasama antar koperasi. Kedudukan koperasi. Bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah dilakukan amandemen adalah sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Bunyi pasal 33 ayat 1 sesuai dengan definisi koperasi, yaitu koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, kedudukan koperasi sangat penting dan sesuai dengan pribadi rakyat Indonesia yang hidup dalam suasana kekerabatan dan kekeluargaan. Landasan koperasi. Landasan ideal yaitu Pancasila. Landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Landasan mental yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan gerak yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Lambang koperasi. Perhatikan gambar lambang koperasi yang setiap gambar mengandung pengertian sebagai berikut. Roda bergerigi 5 mengandung arti bahwa usaha atau karya koperasi selalu bergerak untuk mencapai tujuan. Padi dan kapas mengandung arti kemakmuran dan kesejahteraan. Tulisan Koperasi Indonesia. 5 buah rantai saling berkaitan mengandung arti persatuan dan kesatuan. Lambang koperasi selanjutnya, bintang dan perisai melambangkan landasan ideal koperasi Indonesia yaitu Pancasila. Timbangan atau neraca melambangkan keadilan dalam gerakan koperasi. Pohon beringin menggambarkan lambang kemasyarakatan. Warna merah putih menggambarkan sifat nasional bangsa Indonesia. Sandi dasar koperasi. Anggota koperasi bersifat sukarela. Kekuasaan berfungsi koperasi pada rapat anggota.
Manajemen koperasi bersifat terbuka. Pembagian keuntungan bukan berdasarkan modal, tetapi berdasarkan jasa para anggota. Koperasi memerhatikan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Semua usaha dilakukan bersumber pada kepercayaan dan kemampuan sendiri untuk mencapai tujuan. Sumber modal koperasi. Bantuan kredit dari lembaga-lembaga ekonomi lain, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota, bantuan kredit dari bank pemerintah, bagian dari sisa hasil usaha atau SHU. Bidang usaha koperasi. Koperasi produksi, yaitu memproduksi barang dan jasa. Koperasi konsumsi, yaitu menjual kebutuhan sehari-hari para anggota dan masyarakat di sekelilingnya. Koperasi kredit, yaitu bergerak di bidang simpan pinjam dengan bunga ringan. Koperasi serba usaha, yaitu usahanya beraneka ragam sesuai keperluan anggotanya. Macam-macam koperasi. Koperasi primer. Anggotanya paling sedikit 20 orang dan berada di satu desa atau lebih. Pusat koperasi. Anggotanya paling sedikit 5 buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten atau kota. Gabungan koperasi. Anggotanya paling sedikit 3 buah pusat koperasi meliputi satu provinsi atau lebih. Induk koperasi. Anggotanya paling sedikit 3 buah gabungan koperasi. Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya koperasi, maka rakyat kecil terbebas dari lintah darah yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Selain itu, rakyat pedesaan terbebas dari tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah. Koperasi unit desa atau KUD membantu para petani dan nelayan untuk melancarkan kegiatan mereka. Para petani mendapat bantuan bibit unggul, pengolahan sampai penjualan hasil panen. Hasil panen itu bisa berupa padi, palawija, sayur mayur, hasil kebun, dan lain-lain. Para nelayan juga bisa menjual ikan kepada KUD dan mendapat pinjaman dengan bunga murah. Di kota juga ada koperasi, misalnya koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan suatu perusahaan, koperasi sekolah atau yayasan, dan koperasi para pedagang. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kelebihan koperasi di Indonesia. Hal itu bertujuan agar koperasi benar-benar menjadi badan usaha yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Hal-hal yang menjadi kelebihan koperasi adalah setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasar besarnya modal. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota. Bersifat terbuka dan sukarela. Kelemahan koperasi di Indonesia. Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di Indonesia yaitu koperasi sulit berkembang karena modal terbatas, kurang cakapnya pengurus koperasi dalam mengelola usaha, pengurus kadang-kadang tidak jujur, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggota. Bab 9. Perkembangan teknologi di masyarakat. Materi bab 9. Perkembangan teknologi produksi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi produksi. Jumlah penduduk di dunia semakin banyak. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit, mereka menggunakan peralatan yang sangat sederhana seperti batu, kayu, dan tali. Selanjutnya, manusia belajar untuk menghasilkan barang produksi dengan teknologi tinggi.
Mula-mula, manusia menggunakan tenaga tangan dan kaki untuk berproduksi. Kemudian, mereka menggunakan tenaga hewan dan air terjun untuk membangkitkan tenaga listrik. Setelah ditemukan mesin uap, manusia mulai berpikir untuk menemukan alat-alat dengan menggunakan mesin. Penemuan dilakukan terus sehingga semua mesin hampir menggunakan tenaga listrik dengan sistem otomatis. Saat ini, manusia juga bisa membuat komputer yang bisa menyimpan data seperti otak manusia. Membandingkan jenis teknologi produksi pada masa lalu dan masa kini. Perbandingannya, alat produksi masa lalu dan masa kini digerakkan dengan tenaga manusia, hewan, dan tenaga alam. Kemudian masa kininya digerakkan dengan tenaga uap dan tenaga listrik secara otomatis. Pada produksi masa lalu, peralatan yang digunakan dari bahan sederhana dan bisa dibuat sendiri. Dan produksi masa kini, peralatan dari campuran berbagai bahan dengan suatu proses produksi dirancang tenaga ahli. Produksi masa lalunya dibuat di mana saja, kemudian produksi masa kini dibuat di pabrik atau bengkel. Produksi masa lalu, biaya yang dikeluarkan murah, hasil produksi yang didapat sedikit, dan memakan waktu lama. Sedangkan produksi masa kini, biaya cukup mahal, hasil produksi bisa berlipat ganda dibandingkan peralatan manual, dan tidak membutuhkan waktu lama. Produksi masa lalu, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak, sedangkan produksi masa kini, tenaga kerja sedikit karena dibantu dengan mesin. Produksi masa lalu, hasil produksi kurang bagus dan tidak awet, sedangkan produksi masa kini, hasil produksi lebih bagus dan lebih awet. Perkembangan teknologi produksi yang kedua yaitu diagram alur proses produksi. Kekayaan alam di Indonesia sangat berlimpah ruah. Misalnya bahan tambang, sayur-mayur, buah-buahan, hewan ternak, dan sebagainya. Semua kekayaan alam dapat digunakan dalam proses produksi. Berikut adalah contoh proses pembuatan gula sukrosa atau gula pasir. Pertama, tebu ditanam oleh petani. Kemudian, bila sudah tua dan banyak airnya, tebu ditebang dan diangkut ke pabrik dengan menggunakan truk. Proses pengolahan di pabrik itu, batang tebu diperas dengan mesin, kemudian sari tebu dicampurkan dengan susu atau kapur dan dididihkan sehingga membentuk kristal-kristal berwarna gelap yang disebut gula mentah. Gula mentah dikirim ke pabrik pemurnian, kemudian kristal tersebut dicampur dengan bahan kimia dan dihancurkan menjadi gula pasir berwarna putih. Setelah itu, gula siap dikonsumsi untuk minuman dan berbagai olahan makanan. Perkembangan teknologi produksi yang ketiga yaitu satu bahan baku menghasilkan beberapa barang produksi. Contoh bahan bakunya seperti pohon kelapa, daunnya sebagai bungkus, ketupat, atap, dekorasi, sapu lidi, kayunya sebagai bahan bakar atau perabotan, bunga yang muda sebagai campuran gula dan sayur, buah atau daging sebagai santan, minyak, bahan olahan makanan, campuran obat, tempurung sebagai hiasan, kerajinan, peralatan rumah tangga, sabut kelapa sebagai keset tali, dan berbagai alat kebersihan. Kemudian bahan baku kayu gelondong, atap dan kerangka bangunan, pintu jendela pagar, perabotan rumah tangga, hiasan dan lukisan, kertas-kertas, berbagai perabot dapur. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia selalu mengadakan hubungan dengan orang lain. Demikian juga teman-teman. Teman-teman selalu bertanya kepada guru, berdiskusi dengan teman lain, dan mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Proses bagaimana manusia berhubungan dengan orang lain disebut komunikasi. Peralatan untuk mengadakan hubungan yang sekarang ini banyak digunakan adalah handphone dan telepon. Bahkan sudah banyak digunakan faksimiles dan internet. Dengan peralatan yang modern tersebut, jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Sebelum orang mengenal alat-alat modern, manusia menggunakan peralatan yang sangat sederhana untuk berkomunikasi, seperti asap api, tulisan pada kulit kayu, kain, atau kulit binatang, daun lontar, kentongan, beduk, dan genderang. 1. Peralatan komunikasi dan teknologi informasi.
Sebelum manusia mengenal teknologi komunikasi dan informasi, jarak antara daerah satu dengan yang lain terasa sangat jauh, sehingga satu sama lain tidak saling mengenal. Di daerah pedesaan, untuk mengumpulkan orang atau memberi tanda terjadinya suatu kejadian, digunakan kentongan dengan dipukul. Jumlah pukulan masing-masing berbeda untuk setiap peristiwa. Setelah mereka mengenal tulisan dan teknologi produksi, masyarakat menggunakan surat yang ditulis di atas kertas dan dikirim dengan kurir. Ada lagi yang menggunakan jenis binatang untuk menyampaikan surat, yaitu merpati pos. Dengan semakin berkembangnya teknologi produksi dan transportasi, ternyata juga membawa dampak bagi perkembangan komunikasi. Karena surat dikirim dengan menggunakan kereta, bus, atau pesawat terbang, selain surat, jenis alat komunikasi tertulis lainnya adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. Saat ini, teknologi informasi berkembang begitu pesat. Salah satunya adalah adanya internet. Melalui internet, semua orang bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Selain itu, seseorang juga bisa melakukan komunikasi dengan orang lain melalui jaringan internet. Mereka bahkan bisa saling bertatap muka melalui layar komputer masing-masing saat berkomunikasi. Selain itu, internet juga bisa diakses melalui handphone. Contoh dari peralatan komunikasi dan teknologi informasi pada zaman dahulu yaitu surat kabar, majalah, dan tabloid. Kemudian berkembang menjadi internet, komputer, dan handphone. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Cara menggunakan peralatan komunikasi. Pertama, telepon. Telepon digunakan untuk komunikasi jarak jauh secara lisan. Penggunaannya sangat mudah, yaitu dengan cara menekan tombol kode wilayah dan nomor yang dituju, maka sambungan akan langsung dapat dilakukan. Apabila dengan sistem sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ, maka semakin mudah seseorang melakukan hubungan jarak jauh. Bila telah selesai, maka telepon dapat ditutup dan diletakkan pada tempatnya. Telepon genggam atau handphone penggunaannya hampir sama dengan telepon pada umumnya, tetapi dengan sistem memori, dengan menggunakan tombol-tombol pemakai, dapat mempelajari cara penggunaan handphone melalui buku cara penggunaan handphone tersebut. Kemudian yang kedua, faksimiles. Faksimiles digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bisnis. Cara kerja faksimiles seperti fotokopi, tetapi digunakan untuk mengirim dokumen dalam jarak jauh. Seseorang dapat menggunakan faksimile jika mengikuti petunjuk yang dilampirkan pada alat tersebut. Petunjuk mengirim faksimile yaitu letakkan dokumen menghadap ke bawah pada tempatnya, memasukkan nomor tujuan, menekan tombol start. Yang ketiga ada telex. Telex atau telepon exchange digunakan untuk kepentingan bisnis. Cara kerjanya hampir sama dengan penggunaan telepon dan mesin ketik. Berita yang dikirimkan berupa tulisan. Cara penggunaannya bisa mengikuti buku petunjuknya. Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi artinya adalah angkutan, yaitu kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Peralatan transportasi dibedakan menjadi transportasi darat, air, dan udara. Penggunaan peralatan transportasi adalah untuk mempermudah dan mempercepat seseorang melakukan perjalanan atau pengiriman barang. Transportasi darat. Sebelum mengenal teknologi transportasi, orang bepergian dengan berjalan kaki, sedangkan untuk membawa barang mereka menggunakan bahu. Setelah itu, barang seperti hasil buruan diseret. Untuk barang besar dan berat, mereka menggunakan roller atau gelondong kayu yang digulingkan. Kemudian mereka menggunakan tenaga binatang piaraan seperti anjing, onta, sapi, keledai, kerbau, dan kuda. Namun, kudalah yang sering dimanfaatkan karena kuat dan lincah. Setelah roda ditemukan, manusia membuat kereta barang dan kereta penumpang yang ditarik oleh kuda atau sapi. Dengan adanya kereta itu, manusia membuat jalan yang rata dan jembatan untuk menyeberangi sungai. Roda yang dibuat manusia semula dari kayu atau besi, setelah itu orang mulai berpikir untuk menemukan roda dari karet dengan sistem ban pompa. Sejak saat itu, orang mengenal sepeda yang dikembangkan menjadi angkutan penumpang dan barang. Sejak mesin uap ditemukan oleh James Watt tahun 1770,
dan sepeda ditemukan, maka penemuan dikembangkan dan dipadukan. Selanjutnya, diciptakan sepeda motor dan mobil. Sekarang ini, jenis mobil bermacam-macam seperti sedan, pick-up, bus, dan truk. Selain motor, mobil, truk, dan lain-lain, masih ada jenis transportasi darat yang berjalan di atas rel, yaitu kereta api. Kereta api ditemukan sejak mesin uap ditemukan. Jenis kereta api mula-mula digerakkan dengan tenaga uap. Tapi sekarang kereta api sudah menggunakan tenaga listrik diesel dengan kecepatan tinggi. Contohnya motor, mobil, truk, kereta api. Transportasi air, contohnya rakit dari bambu, kapal. Jenis transportasi air digunakan di sungai, danau, rawa-rawa, dan laut. Manusia membuat rakit dari kayu atau bambu. Akan tetapi, alat itu mudah rusak dan lambat. Setelah itu dikenal sampan dengan cara membuat cekungan pada kayu gelondong yang besar. Karena daya apungnya lebih besar, sampan banyak digunakan untuk menangkap ikan di laut dan di danau. Setelah itu dikembangkan sampan dengan layar sehingga dikenal perahu layar yang menggunakan kekuatan angin. Kapal dengan mesin dikembangkan juga seiring dengan ditemukannya mesin uap. Perahu layar itu kemudian dipasangi mesin sehingga mempunyai kekuatan dan kecepatan lebih tinggi. Sekarang ini hampir semua transportasi air menggunakan tenaga mesin baik untuk penangkapan ikan, perdagangan, pengangkutan penumpang, maupun kapal pesiar. Dengan teknologi maju, maka kapal bermesin dibuat kapal selam bahkan untuk keperluan militer. Kapal selam menggunakan tenaga nuklir. Kemudian transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Transportasi udara dikenal pada abad pertengahan. Pada waktu itu, orang mencoba membuat benda yang dapat terbang. Kemudian dibuat balon gas yang dapat terbang dengan mengangkut penumpang. Balon gas itu dibuat oleh Zeppelin. Penemuan Zeppelin dikembangkan oleh Rayleigh dan Wright yang berhasil membuat pesawat terbang sederhana. Dengan berbagai penemuan mesin dan kecanggihan teknologi, maka pesawat yang sederhana dikembangkan menjadi berbagai model dan jenis pesawat terbang, seperti helikopter atau pesawat jet. Bahkan ada jenis pesawat terbang yang disebut supersonik, yaitu pesawat terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Bab 10. Masalah sosial di lingkungan setempat. Materi pada bab 10, persoalan sosial di wilayah setempat, hambatan dalam mengatasi masalah sosial, dan cara mengatasi masalah sosial. Persoalan sosial di wilayah setempat. Pengangguran. Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Jumlah pengangguran semakin bertambah karena jumlah lulusan sekolah tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Selain itu, para pengusaha dihadapkan pada persoalan kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak yang mahal. Hal itu menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan bangkrut. Pengangguran menimbulkan berbagai masalah sosial lain seperti kemiskinan, kejahatan, perjudian, kelaparan, kurang gizi, dan sebagainya. Kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang lain, misalnya kejahatan, kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, rentan penyakit, dan stres. Semakin banyak dan semakin lama orang yang menganggur menyebabkan kemiskinan. Di Indonesia, jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, walaupun pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian persoalan sosial di wilayah setempat lainnya yaitu kejahatan. Banyak cara keliru yang dijalani, misalnya melakukan judi, kejahatan penipuan, bahkan kadang-kadang menimbulkan ketegangan dan pertengkaran di wilayah setempat. Pengangguran dan kemiskinan terjadi secara bersamaan. Kalau tidak dilandasi keimanan dan akal sehat, para penganggur mengambil jalan pintas untuk mengatasi kemiskinan. Pertikaian. Para penganggur kadang-kadang mudah tersinggung perasaannya dan mudah marah. Jika banyak pengangguran, mudah timbul permusuhan dan pertikaian. Jika masyarakat sering bermusuhan, maka kerukunan, kedamaian, dan ketentraman warga setempat terganggu.
Hal-hal yang semacam itu menimbulkan permasalahan sosial yang semakin banyak. Sebagai generasi muda, kalian harus mampu menghindari pertikaian. Cara mengatasi masalah sosial. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan selanjutnya menimbulkan kejahatan dan permusuhan atau pertikaian dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah sosial yang harus kita atasi. Pemerintah selalu berusaha mengatasi berbagai persoalan sosial dengan peran serta tokoh masyarakat, pengusaha, pemuka agama, ketua adat, dan lain-lain. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu mengatasi masalah sosial, antara lain menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu, tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial, lembaga bantuan hukum LBH dan lembaga sosial masyarakat LSM membantu dalam berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan sampai bantuan berupa materi. Para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa. Cara mengatasi masalah sosial lainnya yaitu lembaga-lembaga dari PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial. Para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi. Organisasi pemuda seperti Karang Taruna yang mendidik dan mengarahkan para remaja putus sekolah dan pemuda untuk berkarya dan berusaha mengatasi pengangguran. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan. Cara mengatasi masalah sosial lainnya, pemerintah menggalakkan berbagai program untuk mengatasi masalah sosial, antara lain, pertama, pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS diberikan kepada siswa-siswa sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat SLTA atau SMA. Tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan. Kedua, pemberian bantuan tunai langsung atau BTL. BTL diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan sebagai dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, pemberian kartu ASKES. Bagi keluarga miskin, pemerintah memberikan kartu ASKES untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya ringan atau gratis. Keempat, pemberian beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dengan harga yang sangat murah. Kelima, pemberian sembako. Pemberian bantuan pangan lainnya berupa sembako dengan harga murah. Hambatan dalam mengatasi masalah sosial. Dalam mengatasi masalah sosial, ternyata terdapat banyak hambatan. Beberapa contoh hambatan dalam upaya mengatasi masalah sosial yaitu berbagai bantuan dari pemerintah kadang-kadang tidak tepat sasaran. Contohnya, orang yang mampu justru mendapat dana bantuan sedangkan yang miskin tidak mendapat dana bantuan. Kurang disiplinnya petugas dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah maupun luar negeri. Hambatan dalam mengatasi masalah sosial lainnya, kurang adanya kerjasama dari masyarakat yang mengalami masalah sosial terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Ada pihak-pihak yang kurang peduli dalam masalah-masalah bantuan sosial. Penyuluhan maupun pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat kadang-kadang tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Cukup sekian video pada materi ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 4 semester 2. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada kritik atau saran yang ingin teman-teman sampaikan, bisa langsung DM Instagram kami atau kirimkan email yang sudah tertera di YouTube kami. Terima kasih sekali lagi, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.